Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semangat ibu-ibu. Bapak ibu lupa bapaknya tidak disebut ya. Karena temanya perempuan sampai lupa ke bapaknya. Masih semangat bapak ibu? Masih, alhamdulillah. Yang terhormat segenap pimpinan cabang istimewa ilmu Fatayat beserta muslimat yang malam ini telah hadir memenuhi ruang insyaallah yang penuh rahmat barokah. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, Bu Heti tidak hafal namanya. Saya cintai, saya banggakan sahabat-sahabat sahabat-sahabat Fatayat yang hadir ya, yang bukan pengurus pun yang sahabat semua pengurus semua, alhamdulillah saya sangat membanggakan. Karena kenapa? Malam ini bisa hadir meluangkan waktu di tengah-tengah capeknya aktivitas, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah mungkin ngomong anak begitu ya. Itu sudah masya Allah luar biasa. Semoga niat baik sahabat semua mendapatkan barokah dari Allah, akan menjadi jalan ya kebaikan untuk kedepannya begitu. Baik, malam hari ini saya akan sharing ya. Tadi dari Bu Sandi sudah menyampaikan. Oh ya, saya tidak lupa sampaikan terima kasih ke suami saya gitu ya. Karena kalau tidak dihantar suami saya tidak akan sampai sini. Terkhusus ke suami saya ya. Suami saya duduk di sana Bu. Jadi saya pun terima kasih ke suami yang telah mengantar sampai di sini karena tadi baru pulang dari Jodongkok jam 7 malam. Jam 7 baru mandi dan siap-siap. Alhamdulillah sampai sini jam 8. Alhamdulillah tidak telat begitu ya. Alhamdulillah. Nah, baik ibu-ibu. Tadi mohon izin ya, Bu Sandi dari Pekalongan begitu, Jawa Tengah, terkendala sinyal. Jadi barangkali ada ilmu yang terpotong-potong. Nah, nanti potongannya yang tidak jelas boleh kita diskusikan di sini bersama saya, oke? Jadi biar ilmunya tidak setengah. Kalau setengah-setengah nanti tidak mantap di hati, kemudian masih bingung sampai rumah, alhasil bingungnya bertambah-tambah gitu ya. Sehingga yang bingung dipecahkan di sini, ibu-ibu, oke? Bismillah kita diskusi. Nah, tadi Bu Sandi sudah membahas tentang kanker dan tumor. Untuk saya malam ini fokusnya adalah ke gangguan secara umum. Fokusnya ini malah lebih luas sebenarnya. Jadi perempuan memang istimewa ibu. Perempuan itu cek. Perempuan diciptakan Allah dengan sangat istimewa ya. Ini ibu-ibu dari, mohon maaf ya bapak-bapak, tidak apa-apa karena ini forumnya ibu-ibu, ada gambar terkait ini. Sengaja saya cari yang kartun yang sebelah sana itu, kalau gambar aslinya membahayakan ya gitu. Jadi kalau gambar yang lainnya ya bagian dalam bapak-bapak tidak pernah lihat, jadi tidak pernah mengimajinasikan ya. Iya betul, tapi kalau untuk bagian luar sengaja saya cari yang gambar kartun, takutnya saya tampilkan gambar asli nanti diimajinasikannya kemana-mana ya begitu. Nah ini ibu-ibu, yang pertama perempuan itu istimewa. Kenapa sih? Dari bentuk organ reproduksi kita itu sudah berbeda jauh dengan laki-laki. Coba Bu, perbedaan utamanya apa coba? Paling itu berpengaruh besar pada diri kesehatan ibu. Satu saja perbedaan yang paling. Biar bapak-bapak ya kita abaikan ya. Aman. Ya, kira-kira bedanya apa ibu-ibu antara organ reproduksi bapak-bapak sama ibu-ibu? Yang paling kelihatan sekali, nggak usah ke dalam-dalam sampai ke hormon dan sebagainya. Apa? Bentuknya. Nah, kira-kira ibu, saya tidak perlu saya gambarkan ya di sini ya, tapi dari bentuknya itu, Bu, mic-nya apa ya Bu? Ada yang lebih, ada satu cek malu-malu, mic-nya itu malu. Ceknya. Cek. Mic-nya ikut malu ya. Oke lanjut. Dari bentuknya betul. Kira-kira nih dari antara bapak dan ibu mana yang lebih beresiko kemasukan kuman
mana yang gampang terkena infeksi? Ibu-ibu, kenapa Bu? Iya, karena punya ibu-ibu itu salurannya pendek, terbuka, ibaratnya kayak pintu dibuka lebar. Betul. Tapi kalau bapak-bapak itu pintunya kecil sekali, setitik, pelit ya. Sehingga kayak ibaratnya kuman gitu. Itu anak punya perempuan dengan jarak. Nah, ya ini di sini. Ini jarak dari pintu, kelihatan gitu. Oh, kursor saya nggak tampak ya. Ini di sini. Jarak antara pintu ini di sini ke dalam rahim ini pendek, sekitar 5 sampai 7 cm. Ini pendek Bu, sudah pendek, bawahnya terbuka. Saya gambarnya terpotong, bawahnya terbuka. Itulah perempuan. Kalau laki-laki itu mohon izin ya, sudah panjang, mohon izin ya, dan tertutup gitu, sehingga kuman tidak akan mudah menyerang ke organ reproduksi laki-laki dibanding perempuan. Kuman itu kalau ibaratnya sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, silahkan masuk gitu ya, gampang gitu ya untuk mempersilahkan. Ya bapak-bapak dia lebih tertutup, lebih sulit untuk masuk. Gitulah. Sehingga kalau perempuan ibaratnya sana dalam lembab sedikit, gampang keputihan, ya jamur dan sebagainya. Laki-laki tidak sebegitu riskan gitu. Ya ini dari satu hal. Belum lagi nanti di dalam sistem kompleks hormon dan sebagainya tambah ya, tambah perbedaannya jauh sekali gitu. Ya kita perempuan tiap bulan sekali ada menstruasi kan. Nah itu nanti di belakang ada lagi ya. Nah ibu-ibu, saya berdiri boleh? Biar lebih leluasa ya Bu menjelaskan nih. Ini ibu-ibu, ini punya kita semua ya ibu-ibu. Bapak-bapak juga punya yang sudah menikah ya, punya istrinya maksudnya ya. Nah ini di sini, mohon izin nanti mengenal punya kita sendiri. Ini bagian depan, ini kita punya yang namanya lubang. Ini untuk pipis di sini Bu, ya lubang pipis. Ini lubang untuk berhubungan suami istri dan juga melahirkan, satu lubang ya di sini. Belakang di sini ada anus untuk ya untuk buang air besar. Ada kelenjar Bartholin ini sama sini. Nah, ketika ada kelainan di sini sedikit aja, di sini misal, dia akan mudah nular ke sini Bu Ibu. Sebaliknya ada kuman dari area anus yang mungkin menurut saya ketika mungkin cebok kurang bersih dan sebagainya, atau ceboknya dari anus dibawa ke depan gitu ya, itu kuman pun gampang dia nyebar ke sini. Ada? Nah ini geng, sehingga kadang cara cebok pun akan mempengaruhi kebersihan alat kemaluan kita ibu-ibu. Yang benar ceboknya dari mana sih? Dari depan bawa ke belakang, jangan dari anus bekas air dibawa ke depan gitu. Ya, itu dari cara ini bagian luar. Bagian dalam maten, ya. Ini dari daerah yang disebut sebagai vagina. Berarti dari lubang ini ke dalamnya itu ya di sini nih sekitar 5 sampai 7 cm. Ini yang berguna untuk jalan lahirnya bayi, kemudian jalan keluarnya darah menstruasi, untuk hubungan suami istri di sini. Gitu. Oke. Nah ini vagina ini, kemudian di sini ada yang namanya cervix, cervix itu leher rahim. Biasanya dibuka buka ketika mau melahirkan. Kalau ditanya pembukaan ini berapa? Pembukaan 1, pembukaan 5 atau sudah pembukaan 10, mana yang buka? Lah ini yang buka lubang kecil di sini. Yang kalau tidak kondisi melahirkan dia hanya setengah senti, kecil banget. Ketika mau melahirkan ini jadi 10 senti segini ya, gitu masya Allah kan. Itulah ajaibnya Allah gitu ya. Sehingga orang kerasa aduh nyeri, nyerinya karena apa ya? Karena ini buka sedikit dikit itu yang bikin nyeri gitu loh ya. Nah, ini tadi yang Bu Sandi sempat menyampaikan kanker serviks di mana ya? Di sini ini Bu. Yang di sini nih yang rentan. Kenapa rentan kanker ya? Tadi saya bilang di sini tuh pintunya terbuka. Kuman, paparan apa mudah masuk ke sini. Ya, ini belum lagi kalau yang kanker serviks itu lebih rentan. Semoga ini tidak ada yang pasti ya. Bagi mungkin perempuan yang dia berkontak anti pasangan, ya itu mungkin menikah dengan berbagai kalau menikah sebenarnya tidak di Islam ada masa iddah.
masa idah itu sebenarnya dalam rangka membersihkan sisa dari suami terdahulu dalam tubuh perempuan, biar sisa itu hilang semua, baru boleh menikah. Idah itu sebenarnya ada manfaat buat kesehatannya. Jadi kalau perempuan pelacur balik hubungan badan dengan berbagai laki-laki gonta-ganti, itu akan meningkatkan kerentanan dia terhadap kanker serviks. Kalau ibu X ini hari ini hubungan badan dengan orang A, besok dengan B, besok dengan C, itu mohon maaf Bu, kalau bahasa gampangnya si serviks ini akan bingung. Ini kan ketika ketemu punya laki-laki begini, si permukaan di sini dia akan membentuk kekebalan ya. Kalau sudah terbiasa dengan punya satu orang, dia udah kebal, nggak gampang kena sakit. Tapi kalau dia bolak-balik ini hari ini A, dia membentuk kekebalan untuk punya orang A. Besok lagi B, membentuk kekebalan B. Besok lagi C, membentuk H. Besok ganti lagi pasangannya, ganti lagi, pusing dia lama-lama, selnya jadi tidak normal, gitu. Ya, jadi termasuk dalam yang perempuan muslimah, kenapa pun dalam Islam tidak ada yang namanya poliandri, betul Bu? Poligami boleh? Boleh. Kok nggak ada poliandri sih? Perempuan suaminya banyak, nggak usah iri. Nggak usah iri, karena secara ciptaan Allah udah mendesain punya kita tuh cocoknya untuk satu orang saja gitu. Kalau mau menikah nih bapak seneng ya seneng, poligami boleh, yang ibu nggak boleh ya. Nah, tadi kalau mau misal ada suatu kejadian suami meninggal mau menikah lagi, tadi ikuti masa idah itu sebagai masa pembersihan, biar semacam kekebalan yang di tubuh wanita ya, yang dia itu kebal untuk si suami pertama tadi hilang semua dulu sisanya gitu. Ketika sudah bersih semua baru nikah dengan orang baru, insya Allah sudah lebih sehat. Itulah fungsinya Islam ternyata masya Allah sedetail itu gitu ya mengatur ya, karena kita tidak tahu hikmahnya gitu kan. Aturan ini aturan itu apa sih manfaatnya? Sebenarnya sayangnya dalam ilmu pengetahuannya ada manfaatnya yang mungkin kita belum tahu. Nah ini kemudian ke atas uterus ya, rahim tempat tidurnya bayi di sini ya, bayi berkembang di sini, rahim nih yang membesar. Kalau tidak hamil dia sebesar telur ya, tapi kalau sudah hamil sampai sebesar gini kan, nah masya Allah ya. Kemudian di sini ada saluran telur, tuba falopi di sini, di tuba falopi di sini ke sini indung telur nyambung ya. Nah ini ovarium. Kita bahas satu-satu kelainan yang terjadi apa nantinya. Nah ini kalau kehamilan ya Ibu, masya Allah ya, yang pernah hamil pernah merasakan inilah seperti ini. Tapi ini tidak perlu saya jelaskan detail. Oh boleh, iya, boleh ke bawah. Oh ya sebenarnya atas dulu. Next slide. Ini ibu nanti Bu Sandi tadi menjelaskan terkait tumor ya, kanker. Kalau di rahim, kalau yang saya temukan itu ada miom, di sini banyak miom. Pernah dengar miom Bu? Miom itu pasti miom itu sebenarnya lapisan di sini. Ini kan rahim itu kita punya lapisannya ada 3. Lapisan yang nempel ke bayi namanya endometrium, yang tengah-tengah itu yang banyak ototnya namanya myometrium. Nah myometrium itulah ini yang kadang dia ada gangguan disebut sebagai miom, sehingga ketika ada miom di sini membelah berlapis-lapis ini yang diangkat kan ya miom gitu kan. Nah ini di sini nih miom itu apa sih? Berarti ada gangguan di area rahim ya, di dinding rahim ini, di area lapisan rahim yang tengah gitu. Oke, next. Lalu apa aja gangguan reproduksi yang sering terjadi? Boleh lanjut. Nah, saya langsung. Yang pertama adalah sindrom ovarium polikistik atau gampangnya orang menyebutnya kista. Pernah Mir Bu? Pernah dengar kista? Pernah. Apa bayangan ibu-ibu tentang kista? Cancer, tumor, cancer. Kista isinya apa Bu? Kalau kista? Darah. Kalau tumor isinya? Daging. Iya. Kalau tumor lebih ke otot ya. Bahasa awamnya kita sebenarnya daging, tapi sebenarnya itu otot kan? Otot. Kalau kista itu isinya cairan. Ya. Jadi yang sering terkena tumor miom ya daerah sini, rahim tengah. Tapi kalau untuk yang indung telur di sini itu ini indung telur ya, yang menghasilkan telur tiap bulan ini keluar telur satu matang dari menstruasi, bulan depan sini keluar telur lagi satu matang jadi menstruasi. Kalau ini tidak lancar, menstruasi tidak lancar, biasanya ada satu yang terganggu gitu ya. Nah kembali ke sini. Nah di sini tadi
Kalau di sini namanya miom, tumor dan sebagainya. Tapi kalau di sini nih indung telurnya namanya adalah biasanya dia munculnya kista biasanya. Kistik ya, kistik polikistik. Kista kalau hanya satu aja kista. Kadang-kadang polikistik itu banyak kistanya. PCO, pernah dengar PCO? Polikistik ovari disebut sebagai PCO. Ada yang sampai menghitam, coklat gitu ya. Biasanya keluhannya apa nih? Headnya tidak teratur, banyak rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh tertentu, mudah berjerawat, kebotakan, dan pasti nyeri sekali biasanya. Jadi sering nyeri gitu ya. Ada orang yang tahan nyeri sekali, teman saya dulu ada. Dia itu baru ketahuan ketika USG hamil. Padahal dia kistanya besar juga ya. Jadi kista kok bisa hamil? Bisa gitu ya. Bisa. Karena ketika kehamilan itu kan kalau misalnya salah satunya nih, yang satunya sehat gitu kan, dia lancar produksi telurnya. Kista bisa hamil nggak? Bisa. Tapi ketika hamil biasanya kista akan mengecil. Ada yang udah tetap membesar atau bahkan jadi coklat berkembang banyak. Itu yang kadang perlu segera diakhiri kehamilannya itu ada juga. Tergantung kistanya ya. Nah ibu-ibu, jadi kalau ibu-ibu ada sering merasa nyeri di daerah sini nih, mana sih daerah panggul? Coba ke atas sedikit lagi gambar yang awal lagi. Nah lagi yang bawah nah ini berarti ya, ini ya saya nggak ada ini ya. Dan di sebelah panggul itu di mana? Daerah sini bu, perut bawah. Jadi nggak sampai ke atas ya, dari daerah tulang kemaluan ke bawah itu area panggul. Kalau ibu-ibu sering merasa nyeri di daerah area tulang kemaluan ke bawah, daerah dalam, berarti itu terkait dengan panggul dan organ rahim dan sejenisnya itu. Tapi kalau dari tulang kemaluan ke atas itu sudah kaitannya biasanya dengan usus, lambung dan sebagainya kan? Usus besar. Kalau di daerah sini ditekuk kakinya ini usus buntu kanan misalnya, kanan ditekuk kakinya kok sakit gini ya? Biasanya usus buntu nyerinya. Kemudian semakin ke atas ini nanti hati ya, ada hati hepat di sini, di jantung. Nah, itu letaknya ya. Jadi kalau nyerinya sudah area kemaluan sini ke bawah tapi bagian dalam, nah berarti dia sudah ke arahnya adalah kaitannya organ reproduksi gitu. Oke, gampangannya begitu. Next. Nah yang kista tadi karena kebanyakan hormon laki-laki ya bu. Jadi normalnya perempuan itu punya hormon laki-laki, hormon androgen kita punya bu. Normalnya kan kita yang banyaknya adalah estrogen, progesteron ya, FSH, LH. Tapi kalau perempuan tertentu dia punya kadar hormon laki-lakinya tinggi. Ya, biasanya tampak rambut tubuhnya lebih banyak, kumisan misalnya gitu ya. Atau ada penampakan ciri-ciri lainnya gitu ya. Suaranya mungkin ada jabon, mungkin dia berarti punya hormon laki-laki lebih tinggi. Nah, sehingga dia tadi yang rentan awal ya, bisa tadi rentan. Berikutnya, infeksi menular seksual. Kalau ini banyak sebenarnya tidak saya sebutkan satu-satu. Tetapi intinya IMS ini terjadi karena melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang orang itu punya penyakit itu gitu. Okay? Makanya kalau bisa jangan sampai bapaknya kerja di luar gitu ya bu ya. Ya, jangan jajan di luar. Iya, takutnya ibunya baik-baik di rumah, ya nggak sehat semuanya. Bapak di luar jajan ciki atau apa permen atau apa ya. Sampai di rumah berhubungan dengan ibu ditularkanlah itu. Banyak infeksi menular seksual dimulai dari gonore, kencing nanah, sipilis, ya, herpes, sampai ke HIV/AIDS ya gitu. Itu yang mengerikan. Biasanya ini didapat dari hubungan seksual ya. Jadi kalau misalnya ada indikasi, aduh suami saya kenapa kok saya curiga ya tiba-tiba keputihan ini ya, saya antisipasi pakai pengaman ya, kondom misal seperti itu. Tapi tidak, insya Allah yang di sini semua tidak begitu ya, gitu. Amin. Next lagi. Berikutnya tadi yang miom tadi bu, mioma tadi ya. Mioma itu adalah sebuah ada fibroid rahim atau miom nih di sini miom. Miom letaknya di mana? Tadi kan yang terkena utama lapisan tengah ya, rahim begini kan di sini. Tapi ada bisa munculnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini dan seterusnya. Jaringan fibroid. Saya baru kemarin juga ada apa namanya ya dosen DPD juga kesehatan juga yang baru ini miom gitu. Pas saya jenguk, iya saya tidak tahu ini macam kasus miom itu tinggi gitu. Jadi kan dia dirawat di Ripas, saya nengok ke Ripas, yaitu apa namanya ternyata dari Ripas gitu kan. Informasinya memang di sini case-nya untuk miom itu sedang tinggi gitu.
ya. Kalau di ibu-ibu kita ada nggak? Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, nanti saling berbagi ilmu. Ini pentingnya kita saling sharing ilmu. Nanti ini boleh di-sharingkan ke yang lainnya. Nah ini, miom merupakan pertumbuhan tumor jinak ya pada dinding otot rahim. Memang ini jinak ya, tidak ganas. Tadi Bu Santi menyampaikan apa itu tumor jinak, Bu? Tidak mempengaruhi ya sel sekitar dan juga tidak dipengaruhi sel sekitarnya. Artinya tidak nyebar kemana-mana. Kalau sudah kanker, ini yang bisa kankernya di sini, dia nanti akan sampai ke paru, kemana ya. Akhirnya ya gampang nyebar sampai ke pembuluh darah dan lain sebagainya. Kalau tumor betul tumor jinak dia tidak berkembang pesat, berkembang iya, tetapi tidak sampai berkembang besar. Biasanya iya, tetapi tidak tambah menyebar kemana-mana. Itu namanya tumor. Beda utamanya itu. Ini dinding rahim seperti ini tuh. Kenanya di mana tergantungnya si tumor suka nempelnya di mana gitu. Kenapa? Pak? Kenapa ya tiba-tiba mandi? Laptopnya pakai wireless ya tadi ya. Oh 10:30, saya 10 menit lagi. Iya. Oke, gitu ini endometriosis ya. Coba sambil nunggu ini, semoga nyambung. Nah, ciri-cirinya ada nyeri pada panggul atau perut, nyeri menstruasi yang menyakitkan, pendarahan ketika haid, biasanya darahnya banyak sekali orang yang dengan miom. Jadi itu ciri-ciri utama udah sebelum ke yang lain susah diingat. Yang paling udah diingat orang dengan miom, biasanya kalau haid itu banyak sekali darahnya, gitu ya. Menoragi, jadi ya itu kadang sampai anemia sehat tapi kok sampai sebulan nggak berhenti berlanjut atau mungkin tidak sebulan 15 hari kan sampai pusing ya Bu. Biasanya orangnya diikuti dengan anemia, kurang darah karena darahnya berlebih kurangnya gitu. Jadi kalau ada teman sahabat kok kita mudah-mudahan jangan ya mengalami ini haid yang banyak nggak sembuh-sembuh, tolong dicek ya di identifikasi. Kemudian nyeri BAB dan nyeri saat berhubungan dengan suami, itu pun tanda dari ini endometriosis ya, ini yang miom ini dulu yang miom. Sorry, kalau yang miom tadi betul ya, kalau yang nyeri haid tadi yang nyeri hubungan endometriosis ini beda lagi. Yang miom tadi yang ciri utamanya diingat adalah ketika haid darahnya banyak, dah gitu aja. Darahnya banyak melebihi orang normal gitu ya. Itu. Kemudian resiko, siapa yang beresiko terkena penyakit ini yang miom? Ya saya jelaskan detail dikit karena emang ini yang di Brunei banyak ya. Gitu. Yang pertama, orang dengan gangguan hormon. Kemudian orang yang di keturunannya sudah ada, dari neneknya pernah miom, ya, ibunya miom, si ibu tadi yang perempuan tadi berarti beresiko tinggi terkena miom, gitu ya. Jadi kalau di keluarga udah dari riwayat genetik seperti itu, mending deteksi dini, gitu. Kemudian orang yang menderita obesitas itu lebih rentan terkena miom, ya, kegemukan gitu ya, itu. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi daging merah itu pun beresiko tinggi terkena miom, ya. Dagingnya boleh dikurangi, perbanyak yang buah sayurnya gitu ya. Berikutnya percepat endometriosis. Kalau endometriosis ini beda lagi. Kalau endometriosis itu ada sel dinding rahim yang dia tumbuh di luar rahim. Bisa tumbuh di perut, bisa tumbuh di anus, bisa di bagian vagina, bisa tumbuh di saluran telur. Dan sel dinding rahim tadi dia tumbuh mengeluarkan darah ketika menstruasi gitu. Jadi ketika kalau sel dalam rahim, dinding rahim dia kan keluar darah ya lewat jalur darah gitu kan, terjadi darah haid. Tapi kalau yang dia tumbuh di daerah lain, dia keluar darahnya tidak bisa keluar. Sehingga ciri-cirinya orang dengan endometriosis itu dia ketika haid sakit sekali. Ya, jadi kalau ada ciri-ciri ya, saya kalau haid kok sakit sekali sampai mungkin mau pingsan ya, sampai aktivitas nggak bisa. Cek Bu siapa tahu ada endometriosis. Biasanya kalau endometriosis kalau pasangan yang baru menikah gitu ya, ada haid sakit yang begitu akan mempengaruhi kesuburan nantinya. Cenderung akan cenderung susahnya untuk kehamilan, susah punya anak gitu bahasa kasarnya gitu ya. Itu tuh pengaruh sekali ya endometriosis gitu ya, nyeri tandanya. Kemudian saat hubungan dengan suami juga sakit gitu ya. Radang panggul tadi ya, yang sempat ditanyakan juga ada radang panggul. Karena ada kuman, ada infeksi di daerah panggul ke bawah. Mana sih panggul? Tadi yang saya sampaikan, daerah pusar ke bawah itu khususnya daerah mana perut bagian bawah, di dalamnya itu adalah bagian panggul. Kalau ada infeksi masuk ke sana, nyeri sekali Bu, dan itu harus diobati ya, jangan dibiarkan. Kalau udah nyeri daerah situ, mending
mending ditangani gitu. Berikutnya lagi nih ya. Berikutnya nih rahim turun atau prolapsus uteri. Pernah dengar rahimnya turun? Orang baru melahirkan, loh kok katanya prolap ya gitu, turun rahimnya harus dimasukkan. Itu sangat bisa terjadi. Biasanya ciri-cirinya kalau orang dengan rahim turun itu ya sakit mendadak, dan ketika diraba begini atau pakai kaca begitu bisa kelihatan dia kok ada putih-putih ya yang menonjol dari daerah kemaluan. Itu mungkin ada rahim yang keluar. Ini terjadi biasanya pada orang yang sudah ibu-ibu yang sudah melahirkan, kemudian sudah sudah tua, di usia semakin tua. Ketika otot rahim dia sudah tidak kuat menyangga ya, sehingga dia melorot bahasa ininya ya, turun balik gitu. Ada gambarnya tapi ini mohon maaf ya ada gangguan. Jadi turun ke bawah. Itulah kenapa ibu-ibu kalau yang baru melahirkan jangan angkat-angkat berat langsung gitu ya. Itulah fungsinya orang yang baru melahirkan, istirahat ya di situ biar mengembalikan rahim kembali sehat. Nah saat masa nifas itu pun bagusnya untuk senam. Nah yang sekarang tambah usia senam ya, senam. Tapi ingat kalau punya riwayat misal tadi rahimnya ada masalah, senamnya jangan yang terlalu aktif ekstrim gitu, ya. Senam bagus untuk melatih kekuatan otot ya, vitalitas, tapi jangan terlalu ekstrim juga untuk yang ibu-ibu, terutama yang sudah banyak anak dan juga usia semakin tua. Ketika itu otot rahim dia udah mulai tidak kuat gitu. Lanjut berikutnya. Tadi ya. Ini miom tadi, ini sedikit endometriosis bu gambarannya nih. Sel-sel dinding rahim dia kemana-mana tuh. Dan ketika menstruasi, si sel tadi keluar darah dan membuat sakit. Itulah kenapa orang endometriosis kalau nyeri sakit sekali di situ. Yang merah-merah itu ya, ada darah di situ, pendarahan di mana-mana gitu. Itu yang menyebabkan juga susah hamil ya di situ. Nah ini rahim, rahim yang turun begini nih, rahim ya keluar dari ini ya. Normalnya rahim kan di atas begini. Nah prolaps ini kalau masih sistokel dia baru turun sedikit. Prolaps yang sudah ini sudah turun ke bawah tuh, set ya. Ada yang sampai rektokal sampai ke bawah sekali ya. Sorry, kalau rektokal itu bukan dari rektumnya yang turun, ini yang perbandingan. Kalau uterus yang jenengan misalnya diraba, kok ada sesuatu yang menonjol gitu ya di bawah, apa sih? Ini rahim atau bukan? Ada dua kemungkinan, bisa karena rahimnya turun, bisa karena rektumnya turun. Rektum itu daerah untuk keluar BAB, gitu. Ini nih. Nah, tapi yang saya bahas utama dan perempuan paling sering ini nih, uterin prolaps. Biasanya orang dengan gangguan ini ya, dia akan nyeri ya saat hubungan seksual juga. Oke. Dan tidak bisa nahan kencing ya, biasanya kalau sedikit-sedikit pipis kok tidak bisa nahan. Nah ini curiga ini prolaps. Ini tidak usah nih nyeri ketika buang air kecil ya, infeksi ya, daerah kemaluan juga. Ini kelainan bentuk alat reproduksi. Yang ini adalah atas kelainan bentuk rahim. Jadi kalau ada misal, mohon maaf ya, misalnya ada teman atau siapa yang dia kok lama menikah belum punya anak juga gitu kan, harus dicek dua-duanya, dari faktor ibu atau faktor suami gitu ya, bapak ya. Kalau dari faktor ibu banyak, dari faktor si istri maksud saya, dari faktor bentuk rahim itu sangat mempengaruhi. Kan tidak kelihatan ya itu rahim normal sebelah sana. Yang ini tidak normal. Ini membelah tengahnya, tidak bisa buat tidur bayi gitu kan. Yang ini hanya separuh, yang ini juga. Ini kelainan yang tidak bisa kita hindari ya, dari Allah kan pastinya ya, harus ya insya Allah. Yang bawah nih yang perempuan, nanti kalau ini namanya himeni perforata, jadi selaput darahnya nggak ada lubangnya ibu-ibu. Nah kalau ibu-ibu punya anak putri yang sampai usia 18 tahun belum menstruasi, tolong diperiksa ya. Jangan-jangan dia ada gangguan himen imperforata. Apa sih himen imperforata? Jadi himen imperforata itu selaput darahnya, himennya tidak ada lubang sama sekali gitu. Sehingga si rahim dia itu mengeluarkan darah terus ya. Himen kan di sini bawahnya. Si ini darahnya keluar terus banyak, tetapi nggak ada pintu keluarnya. Sehingga kesan dari luar dia nggak menstruasi. Biasa dia menonjol ya, bawahnya menonjol, warnanya ungu-unguan gitu. Ini kalau disayat dikit darahnya sor gitu. Ya, itu kalau udah 18, dulu 18 ketika dulu menstruasi itu normalnya 12 tahun. Sekarang anak 10 tahun aja udah
rata-rata udah menstruasi. Nggak tahu di Brunei itu anak putri sekarang headnya umur berapa? 10-11 ya. Oke, sudah mulai muda. Jadi intinya kalau anak perempuan sampai besar kok dia enggak mens, tolong dicek. Takutnya ada ini ya. Ini darahnya numpuk bisa sampai sini tuh kalau nggak diatasin ya. Itu namanya hiperkorata. Kalau ini yang normalnya ini ya. Ini masih disebut normal. Ada yang kecil-kecil lubangnya ya, deformis ya di situ. Oke, ini terakhir ini gangguan menstruasi ya, ada banyak gangguan menstruasi Bapak Ibu. Ada polymenor itu headnya terlalu sering, headnya dikit-dikit tapi sering gitu ya. Kemudian oligomenor, headnya sedikit tapi banyak gitu ya. Headnya itu sebentar, jaraknya itu sebentar tapi banyak gitu. Kemudian amenor itu nggak head sama sekali. Misal saya kok 3 bulan nggak head, tiba-tiba kenapa ya gitu ya. Kemudian dysmenor, ini dysmenor ya head yang nyeri sekali. Kemudian menoragi head yang banyak sekali. Semua gangguan head ini ibu-ibu sebagian besar disebabkan karena apa sih? Ya pastinya karena faktor hormon ini. Hormon LH, SH ya, ini semua ini hormon ya yang mempengaruhi terjadinya head. Darah kapan dia darah tinggi ini kan nih. Ini headnya keluar ya, masa menstruasi meningkat. Ini yang mempengaruhi adalah hormon. Hormon dari mana ibu-ibu? Sebelum mikir yang aneh-aneh, maka pikirkan dulu otak kita masing-masing. Ya. Jadi hormon itu paling banyak dipengaruhi oleh pikiran kita di sini Bu. Jadi ibu-ibu kalau headnya tidak teratur bermasalah, sebelum mikir yang aneh-aneh, coba perhatikan. Kira-kira sejauh ini saya masih banyak pikiran nggak? Saya stres nggak? Saya utangnya banyak nggak? Saya tidurnya nyenyak nggak gitu? Saya terlalu banyak aktivitas nggak? Sudah itu dulu sebelum mikir yang aneh-aneh ini. Kalau gangguan head mulai dirasakan, entah itu yang tadi polyheadnya tambah sering, tambah jarang, kok saya berapa bulan nggak head, kok ini, kok itu. Karena yang mempengaruhi utama head adalah faktor faktor hormon, maka kembali pikir hormon dulu. Sistem hormon itu paling penting dipengaruhi hipotalamus, otak ya gitu. Dari otak ini dia akan si otak akan menyebabkan GnRH, gonadotropin ini apa? Ini racing hormon. Dia akan mematangkan ya, maturi hormon dari sini larinya mana? Ya, korpus luteum, nanti dia mematangkan hormon dan sebagainya sehingga muncul menstruasi gitu. Kalau headnya tidak teratur tandanya mungkin telurnya tidak matang. Ya, kalau headnya nggak keluar, masa nggak ke head lama? Berarti dia telurnya tidak matur, tidak matang. Ya, nggak ada maturing di situ, nggak ada ovulation mungkin. Penyebabnya apa? Ya hormon tadi. Coba pikirkan, jangan-jangan saya selama ini terlalu stres, banyak pikiran, kurang istirahat, kecapean dan sebagainya. Itu dulu Bu diatasi. Jadi kalau misalnya ada merasa saya sebulan ke 2 bulan kok tiba-tiba gini ya, relax dulu coba. Relaksasi dulu, perbaiki pikiran dan sebagainya gitu ya. Nah ini utamanya ini, karena orang yang stres, yang banyak pikir dan sebagainya, ya cenderung headnya banyak bermasalah. Tiba-tiba datang bulan belum saatnya, tiba-tiba headnya nyeri sekali, tiba-tiba misal headnya banyak dan sebagainya. Ya, jadi sebelum mikir yang aneh-aneh ke sini, baru setelah dipikir, kok saya semua perasaan saya happy-happy aja, saya tidak kecapean, saya tidak ada masalah apapun, itu terkait dengan emosional, pikiran, hati gitu ya. Semua aman, saya happy, semuanya 24 jam, dalam seminggu, dalam 30 hari saya happy. Tapi ada ya, coba dicari tahu baru tadi, gangguan head bisa mungkin karena kok head terus menerus, biom tadi mungkin, baru mikir yang anehnya nanti gitu loh. Jadi sebelum mikir yang aneh-aneh yang bikin tambah stres. Ya, kalau kita udah mikirnya yang aneh-aneh, kita tambah stres ibu-ibu. Stres itu akan menyebabkan tambah kacaunya menstruasi, ya, karena kaitannya dengan otak, hipotalamus bekerja di situ, pengaruh ke yang lain-lain, menyebabkan headnya tambah kacau lagi, ya. Jadi kalau headnya mulai nggak teratur, mulai semrawut, coba lebih relax dulu, relaksasi. Ya Allah, tarik nafas panjang, ikhlas ya Allah, apapun kondisinya ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah ya Allah, bersuamu Gusti Allah gitu ya. Ikhlas syukur. Nah baru nanti kalau itu semua oke, baru mikir yang agak aneh dikit, apa mungkin saya tumor ya, kok saya kacau ya headnya, mungkin saya minum ya, kok headnya banyak. Itu nanti setelah yang ini diatasi dulu. Oke? Gitu ibu-ibu, mungkin itu. Nah untuk mencegah penyakit tadi tentu sebenarnya banyak ya, pahami penyebabnya, pola hidup yang sehat, bangun pagi,
jangan terbiasa lembur tengah malam. Nah itu pun sekarang saya udah mengurangi kalau biasa jam 11 sampai jam 2 malam saatnya tubuh itu ngeluarin racun ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita suka lembur antara jam 11 sampai jam 2 malam gitu. Tuh ya, jam itu 11 sampai jam 2 malam bapak-bapak juga ya, termasuk orang yang resiko kankernya tinggi ya kalau dia jam 11 sampai jam 2 suka lembur gitu. Jadi sekarang saya milih lemburnya tak ganti dulu. Awal datang ke sini dengan beban saya sebagai mahasiswa, saya harus 3 bulan saya store ini publikasi ini. Aduh, saya tidur jam 12 terus. Tapi memang pusing dan banyak keluhan kan. Sekarang saya rubah tidur lebih ke asik, tapi jam 2, jam setengah 3 udah bangun mengerjakan gitu. Itu lebih fresh gitu. Secara sistem tubuh dia lebih sehat daripada kita lemburnya tengah malam. Gitu kan? Kenapa? Karena jam 10, 11 sampai jam 2 malam itu saatnya tubuh keluarkan semua racun kita gitu. Ya, racunnya tubuh yang udah terserap tadi kita buat. Kalau pola hidup sehat, tidur yang teratur, malamnya ya sayur dan sebagainya, kurangi yang pengawet, hormon-hormon ya yang sudah usia bertambah banyak, tolong hormonnya dikurangi ya. Baik makan yang ayam yang berhormon ini ya agak dikurangi dikit, ayam-ayam dan ayam-ayamannya agak dikurangi. Ayam beneran itu ya, maksudnya dikurangi lah yang hormonnya itu. Hindari stres. Jika ada keluhan, paling penting ini segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Ya, konten tidak usah malu. Kalau malu lah, tanya ke saya kok, oh nggak apa-apa. Kalau misal malu, mau cerita ke dokter laki-laki boleh lah, WA saya boleh gitu ya. Kalau misal mau konsul gitu ya, jangan dipendem. Takutnya nanti bertambah-tambah. Gitu. Saya rasa itu, maaf biar tuntas saya itu tanggung nanti kalau ada yang sampai rumah bingung gitu ya, malah jadi ilmunya nggak akan ngena gitu ya. Jadi itu, jadi satu bukunya Bismillah bahagia. Stresnya agak dikurangi. Kalau udah kita stres, banyak pikiran ditambah lembur tengah malam tadi rentan banyak penyakit datang ke tubuh kita, kanker dan sebagainya gampang. Sehingga obat utamanya tidur yang bagus, makan yang bagus ya. Happy gitu, Bismillah, insya Allah kita lebih sehat. Gitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing yang luar biasa ya. Terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Bidan Sandi dan Ibu Yaya.